warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel kami di Prihartono Riset, teman-teman semua. Dalam kesempatan ini kami ingin sharing knowledge ataupun experience terkait dengan persoalan ketenaga kerjaan yang sering dihadapi oleh keluarga maupun sahabat-sahabat atau orang-orang di sekitar kita. Nah, dalam kesempatan ini akan spesifik membahas tentang bagaimana sih kemudian tata cara mekanisme perselisihan hubungan industrial. Tapi sebelumnya teman-teman semua, saya akan mencoba kemudian ingin mengkaitkan bagaimana sih kemudian isu-isu terkini. Nah, kalau kemudian kita melihat perkembangan tentang isu kekinian, persoalan ketenagakerjaan sangat menarik teman-teman. Apalagi dengan kita kaitkan dengan COVID-19 ini. Nah, akibat dari hadirnya COVID-19 ini tidak bisa dipungkiri bahwa akan berimpak kepada persoalan ekonomi kita. Akhirnya berimpak kepada perusahaan dan roda ekonomi atau perekonomian dari perusahaan itu kemudian sampai kemudian berimplikasi kepada pekerja. Karena itu sangat wajar sih teman-teman. Karena kenapa? Tentu untuk membayar para pekerja membutuhkan daripada roda reproduksi dari roda produksi dari perusahaan itu sendiri. Nah, sekarang kalau kemudian pergerakan ekonomi tidak bergerak, bagaimana kemudian menghasilkan income? Nah, kalau kemudian kita pada akhirnya akan perusahaan itu kemudian misalnya pilot atau kemudian harus mem-PHK, bagaimana kemudian mekanismenya teman-teman semua? Nah, disinggung tadi masalah mekanisme perselisihan hubungan industrial. Kalau kita berbicara persoalan ketenaga kerjaan ini, ada dua dasar hukum spesialisnya membahas terkait dengan persoalan ini selain KUH Perdata. Kalau di KUH Perdata kan membahas masalah ikatan kerjanya, masalah kontrak. Nah, sama juga yang kedua undang-undang ini, tetapi lebih spesifik. Nah, yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nah, di sini akan mengatur bagaimana syarat-syarat pekerja, masuk kategori pekerja seperti apa. Tetapi dalam kesempatan ini saya akan lebih spesifik membahas bagaimana kemudian mekanisme perselisihan hubungan industrial ketika ada dispute antara pemberi kerja dan penerima kerja. Nah, teman-teman semua, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial akan membahas beberapa poin-poin daripada yang menjadi objek sengketa. Nah, sebenarnya garis besarnya itu ada 4. Yang pertama masalah persoalan hak, kepentingan, perbedaan pendapat, masalah hak, dan masalah PHK atau pemutusan hubungan kerja, dan yang terakhir itu masalah bagaimana ikatan buruh dengan pemberi kerja. Nah, maksud saya adalah serikat buruh dengan pihak perusahaan. Nah, teman-teman semua, kalau kemudian teman-teman atau keluarga kita kemudian di PHK atau kemudian diputus hubungan kerjanya, maka mekanisme tata cara yang harus dilalui adalah beberapa step. Nah, step pertama umumnya yang sering kita praktek di lapangan menurut undang-undang adalah perundingan bipartit. Apa sih perundingan bipartit itu? Nah, perundingan bipartit ini sebenarnya adalah musyawarah atau perundingan secara internal antara perusahaan dengan pemberi kerja. Nah, pemberi kerja ini akan membuat kesepakatan dengan pihak pekerja. Baik itu mungkin pekerja diwakili oleh serikat buruh ataupun mewakili individu. Nah, ketika kemudian mewakili individu ataupun pekerja, maka terbentuklah mungkin kesepakatan-sepakatan atau justru tidak ada sepakatan sama sekali. Kalau ada kesepakatan, maka dibentuklah nota kesepahaman melalui bipartit tersebut. Tetapi kalau tidak, bagaimana mekanisme selanjutnya? Nah, ketika kemudian pada akhirnya tidak ada kesepakatan dalam proses bipartit, maka Undang-Undang Perselisihan Industrial kemudian mengakomodasi dengan melalui mediator. Nah, di mediator ini di mana teman-teman semua? Menurut Undang-Undang Perselisihan Industrial, maka tentu dibawa ke Dinas Ketenagakerjaan. Nah, biasanya Dinas Ketenagakerjaan ini di lingkup kabupaten atau kota. Nah, jadi teman-teman semua bisa mendaftarkan di sana, baik itu kemudian menggunakan pribadi ataupun menggunakan penasihat hukum atau lawyer. Nah, teman-teman semua, di mediator ini ketika Anda sudah mendaftarkan, apakah itu karena perselisihan hak ataupun pemutusan hubungan kerja, maka Anda akan diundang oleh Disnaker.
akan diundang oleh Disnaker untuk membahas untuk mempertemukan antara kepentingan saudara dengan kepentingan perusahaan, sehingga akan memungkinkan apakah settle atau tidak. Nah, tentu itu tergantung teman-teman semua, apakah kemudian merasa diakomodir hak-hak saudara atau tidak, atau sebaliknya dari pihak perusahaannya. Kalau kemudian ada kesepakatan, maka dibentuklah nota kesepahaman. Nota kesepahaman antara pemberi kerja dan penerima kerja di depan para mediator dari Disnaker. Nah, tetapi apabila kemudian tidak ada titik temu atau kesepakatan antara kedua belah pihak, maka keluarlah kemudian anjuran. Nah, tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa anjuran ini, ya namanya sifat anjuran, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat gitu. Jadi tidak ada proses eksekusi. Sehingga ketika anjuran kemudian dikeluarkan oleh Disnaker, maka para pihak akan diundang untuk, bukan diundang sih, akan diberikan undangan atau surat, semacam surat oleh Disnaker, apakah kemudian dia menolak anjuran tersebut atau tidak. Kalau salah satu pihak kemudian keberatan atau menolak, maka silakan dalam anjuran tersebut akan memberikan saran untuk masuk ke perselisihan hubungan industrial. Dalam hal ini adalah industrial court atau pengadilan industrial. Nah, kalau pengadilan industrial ini dia kan salah satu pengadilan khusus ya. Maka tidak semua kabupaten atau kota itu kemudian mempunyai pengadilan industrial. Maka itu hanya keterwakilan. Jadi setiap ibu kota provinsi itu ada satu. Nah, kalau kemudian sudah selesai anjuran itu keluar dan ternyata Anda keberatan, maka silakan Anda mendaftarkan di pengadilan hubungan industrial. Dan syarat untuk mendaftarkan tersebut adalah berangkat dari anjuran. Jadi ketika teman-teman mendaftarkan, sudah membuat gugatan dan menguraikan hak-hak saudara di dalam gugatan tersebut sebelum dimasukkan ke dalam pengadilan, maka pihak dari pengadilan akan meminta asli anjuran itu. Karena kenapa? Itulah akan menjadi dasar gugatan saudara semua untuk kemudian diproses di pengadilan. Nah, setelah itu mungkin akan ada teknis ya, Kak, seperti membayar biaya perkara, mendaftarkan gugatan dan seterusnya sampai selesai. Setelah itu Anda akan diundang oleh pengadilan untuk di dalam persidangan. Nah, tetapi beda dengan case perdata seperti PMH, perbuatan melawan hukum, ataupun katakanlah perdata prestasi. Nah, di dalam perselisihan hubungan industrial ini, karena dia punya pengadilan sendiri, kalau dalam perdata yang lain, maka ada mediasi lagi. Ada mediasi lagi, biasanya maksimal 1 bulan lah gitu kan. Tetapi dalam perselisihan hubungan industrial ini, di dalam pengadilannya, dalam proses peradilannya, itu tidak ada lagi proses mediasi. Karena kenapa? Mediasi itu sudah ada sebelumnya melalui Disnaker dan tidak ada kesepakatan, maka langsung kepada proses pengadilan. Nah, di sini akan membuktikan siapa yang benar salah kebijakannya, seperti itu. Apakah kemudian benar-benar pekerja ini diputus hubungan kerjanya sesuai dengan prosedural sehingga perusahaan tidak perlu memberikan haknya, atau sebaliknya pihak pekerja kemudian diintimidasi sehingga dia tidak mendapatkan hak pekerjaannya. Nah, di situ akan kelihatan bagaimana prosesnya. Nah, teman-teman semua, nah kalau kemudian kalau kita melihat, kalau based on experience-nya dari pengalaman kami dalam menangani sengketa terkait dengan perselisihan hubungan industrial, majelis akan sangat objektif dan objektif mempertimbangkan kemudian masalah pertimbangan hukumnya. Jadi kalau teman-teman ataupun saudara-saudara kita benar-benar haknya kemudian tidak diberikan, atau kemudian hak yang harus didapatkan tidak didapatkan oleh pekerja, maka majelis akan memutuskan hak yang benar-benar saudara yang benar-benar yang seharusnya Anda dapatkan. Nah, pada akhirnya kemudian akan diputus. Nah, setelah diputus, ada salah satu pihak yang keberatan dengan keputusan itu, bagaimana langkah selanjutnya? Tentu masih ada upaya hukum terakhir. Nah, tentu dalam undang-undang ketenagakerjaan, dalam perselisihan hubungan industrial, maka prosesnya itu langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, mungkin non hukum yang biasa melihat secara awam lah,
kenapa kok tidak banding gitu kan? Kenapa langsung di pengadilan langsung ke Mahkamah Agung? Jadi memang teman-teman semua, memang pengadilan industrial ini berbeda dengan seperti disebutkan tadi antara PMH dengan prestasi. Nah, ketika kemudian sudah selesai ini, maka memang undang-undang hanya bisa langsung kasasi. Nah, silakan Anda mengajukan memori kasasi, kemudian ada kontra memori kasasi dan seterusnya. Sampai kemudian ada putusan dari Mahkamah Agung. Nah, setelah kemudian tidak ada PK dan seterusnya, baru kemudian ingkrah. Nah, setelah itu bisalah dieksekusi hasil putusan pengadilan tersebut. Nah, begitulah kemudian kira-kira mekanisme singkat teman-teman semua ketika kemudian terjadi dispute terkait dengan perselisihan hubungan kerja. Jadi tidak usah teman-teman khawatir, apalagi masalah dari COVID-19 ini yang misalnya berimpak kepada PHK, tidak usah kemudian teman-teman ragu karena hak-hak saudara akan dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun perselisihan hubungan industrial. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Silahkan di like, comment, dan subscribe channel dari Prihartono Riset. Nah, kita akan memberikan info-info update terkait dengan persoalan hukum lainnya. Terutama untuk berikutnya berbicara teknis, bagaimanakah kemudian hak teknis perhitungan daripada hak saudara, nanti akan kita bahas di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.